Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian, malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan fikih yang ini terdapat dalam pembahasan fikih sholat, yaitu tentang fikih safar. Ya, nanti kita bahas terkait tentang jamak sholat, terus macam-macamnya sampai pada qasar sholat. Mungkin pada malam hari ini kita bahas bagian yang pertama, yaitu tentang jamak sholat. Bisa lihat di daftar muqaddimah dulu. Buku saku ini berisi fikih ringkas yang dibutuhkan musafir saat safar. Tak sedikit kaum muslimin di negeri kita yang belum memahami bagaimana beribadah saat safar. Padahal mereka memiliki rutinitas bersafar dan juga ada yang mudik. Nah, bahasan penting dalam buku ringkas ini adalah jamak sholat, terus ada qasar sholat, sholat di kendaraan, hingga masalah berpuasa untuk musafir. Bahasan ini diantaranya diambil dari Nailur Rajab Bisyarah Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syatiri dan kitab fikih terkini lainnya. Baik, kita mulai dengan jamak sholat. Enggak, Pak Toto baca. Jamak sholat. Jamak sholat. Pengertian jamak sholat. Jamak sholat artinya mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan pada waktu sholat yang pertama, jamak takdim, ataukah dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, jamak takhir. Sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Menjamak dua sholat ini dibolehkan menurut ijma' kesepakatan para ulama. Baik, lihat jamak itu artinya menggabungkan. Kita gabungkan dua sholat dikerjakan pada salah satu waktu. Bisa jadi dikerjakan di waktu yang pertama, namanya jamak takdim, atau dikerjakan di waktu yang kedua, kita sebut dengan jamak takhir. Berdasarkan kesepakatan para ulama, jamak sholat cuma ada dalam sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Tidak bisa asar dan maghrib, tidak bisa juga subuh dan zuhur. Ini ketentuannya sudah baku. Ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, menjamak dua sholat ini dibolehkan menurut ijma' atau kesepakatan para ulama. Adapun ayat yang bicarakan sholat yang dijamak, saya bacakan ayatnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dibaca artinya Pak. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra ayat 78. Lihat di dalam ayat ini saya ringkas penjelasan di bawah ya. Kita bagi ada 3 waktu.
Dalam surat Al-Isra ayat 78 itu kita bagi 3 waktu. Ada di situ aqimis sholat, kerjakan sholat dulu kisyamsi, yaitu waktu duluk. Ini waktu pertama. Waktu duluk itu matahari sudah tergelincir. Di situ ada sholat zuhur dan ada sholat asar. Itu namanya waktu pertama. Ya, ini namanya waktu duluk kusyamsi. Terus yang kedua disebut dengan ghosakul lail. Ghosak itu artinya gelap, al-lail malam, berarti gelap malam. Berarti matahari sudah tenggelam. Di situ ada 2 sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian waktu yang ketiga yaitu waktu fajar. Waktu fajar ini tidak masuk waktu duluk, tidak masuk waktu gosak. Jadi dia waktu yang berdiri sendiri. Di dalam ayat disebutkan sholat fajar ini, sholat subuh, dengan istilah wa Qur'anal fajri. Yang dimasukkan adalah sholat subuh. Sholat subuh dikaitkan dengan Quran al-fajri, dikarenakan pada waktu subuh itu disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Dan ketika itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Nah, itu alasannya kenapa disebut dengan Quran al-fajri. Nah, coba lihat di halaman 3 perkataan Syekh As-Sa'di, coba dibaca. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa sholat zuhur dan asar boleh dijamak di satu waktu karena ada uzur. Begitu pula berlaku untuk maghrib dan isya. Allah menggabungkan masing-masing dari 2 sholat tersebut untuk satu waktu bagi yang uzur. Ya. Sedangkan bagi yang tidak mendapat uzur tetap mengerjakan sholatnya pada 2 waktu, tidak digabung. Taib. Berarti jamak sholat ini nanti kita lihat ada sebabnya. Ya, nanti kita akan lihat ada sebabnya. Dan kalau tidak ada sebab, tidak ada uzur, tidak boleh menjamak. Sehingga orang tidak bisa bermudah-mudahan untuk jamak sholat ataukah tidak. Nah, terus di penjelasan berikutnya tidak boleh menunda sholat tanpa uzur. Misalnya gini, saya sudah masuk waktu maghrib, saya tidak boleh menunda maghrib ke waktu isya kecuali ada alasan. Saya sudah masuk ke waktu zuhur, maka saya tidak boleh mengundur waktu zuhur ke waktu asar kecuali ada alasan. Tanpa ada alasan tidak dibolehkan. Nah, coba lihat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, boleh menjamak sholat maghrib dan isya. Begitu pula zuhur dan asar menurut kebanyakan ulama karena sebab safar ataupun sakit. Begitu pula karena uzur lainnya. Adapun melakukan sholat siang di malam hari seperti sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, atau menunda sholat malam di siang hari seperti sholat subuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, maka seperti itu tidak boleh, meskipun ia adalah orang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama. Jadi sholat yang di siang hari, misalnya sholat asar, tidak boleh dikerjakan pada malam hari. Sholat yang ada di malam hari tidak boleh dikerjakan pada siang hari, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dia musafir, kecuali misalnya dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan lupa. Nah, ini dapat disebut uzur. Jika dikerjakan akhirnya di luar waktu, maka niatannya jadi qadha. Kemudian
dia kalau kerjakan di luar waktu karena ada sebab tertidur atau lupa, maka terangkat dosa darinya. Tapi sholat tersebut tetap dikerjakan walaupun sudah telat. Nah, kesimpulannya tidak ada uzur sengaja nunda-nunda sholat berdosa. Namun rata-rata itu orang kalau sudah keluar waktu rata-rata nggak sholat lagi. Misalnya pengantin, coba aja kalau lihat dia sudah sibuk dengan dandanannya itu, dandan dari jam 3 subuh. Jenengan yakin dia sholat subuh? Yakin sholat subuh? Enggak, saya enggak yakin. Mendingan mikir manten dia itu daripada mikir sholat subuh. Kalau orang sudah keluar dari waktu rata-rata ya itu enggak mikir sholat lagi. Ya wes, sudah sholat sudah ditinggalkan, ya tinggalkan saja. Tambah dosa besar lagi. Nah, sekarang kita tahu jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Kita bahas masing-masing dari kedua jamak ini. Kita lihat syarat-syaratnya dulu. Maka kalau memenuhi syarat baru kita boleh menjamak takdimkan sholat. Namun kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak berlaku jamak takdim. Syurutu jam'i takdimi arba'atun, al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. Baca. Syarat jamak takdim ada 4, yaitu 1. Dimulai dari sholat pertama. 2. Niat jamak pada sholat pertama. 3. Muwalah, berkesinambungan tanpa jeda di antara keduanya. Dan 4. Masih adanya wudu. Baik, saya jelaskan ringkas dulu. Lihat. Syarat jamak takdim, misalnya apa? Maghrib isya ya. Saya mau jamak takdim. Berarti saya kerjakan isya di waktu maghrib. Maka dimulai dari sholat pertama. Apa dulu? Maghrib dulu, baru kemudian isya. Seandainya kebalik, tidak sah untuk jamak takdim. Seandainya kebalik, isya dulu baru kemudian maghrib. Ketika jamak takdim, maka sholat isyanya tidak dianggap, ya, yang dianggap maghribnya dia harus ulangi isyanya lagi. Yang kedua, niat jamak pada sholat pertama. Paham ini? Saya sholat maghrib, saya sudah niat mau jamak dengan sholat isya. Yang paling afdol saya niatnya ketika mau mulai sholat maghrib. Yang tidak boleh bagaimana? Sudah selesai sholat maghrib baru kemudian niat untuk jamak. Tidak boleh. Itu namanya bukan jamak. Jadi setelah sholat maghrib dia pergi ke belakang sana ngobrol dulu. Terus temannya datang bilang, kita jamak saja. Kalau menurut pengertian ini tidak boleh jamak. Itu enggak namanya menjamak sholat. Menjamak sholat itu harus ada niat pada sholat pertama. Berarti cukup di dalam sholat pertama saya berniat meskipun masih dalam sholat. Yang penting sebelum salam sudah ada niat saya mau jamak dengan sholat yang kedua, berarti sholat isya. Terus yang ketiga, mualah tidak ada jeda. Jadi tidak ada jeda dengan zikir ba'da sholat, tidak ada jeda dengan sholat ba'diyah maghrib misalnya, tidak boleh ada jeda. Langsung. Terus yang keempat, masih adanya uzur. Misalnya bersafar, berarti masih ada uzur safar. Dia dari Surabaya, musafir ya, ke Bantul. Sudah sampai di Bantul, maka dia tidak boleh lagi jamak takdim karena uzurnya sudah selesai. Sudah masuk di kota Bantul. Maka kalau mau jamak di luar kota Bantul, siapa suruh masuk? Maka jenengan lambat-lambatin aja.
Yang penting saya belum masuk Bantul. Baik, coba kita lihat tambahan syarat dari syarat yang keempat tadi. Catatan. Syarat jamak takdim yang belum disebutkan dari 4 poin di atas adalah tersisa waktu sholat pertama. Terus zon atau sangkaan bahwa salat pertama itu sah. Mengetahui diperbolehkan menjamak sholat. Mengetahui diperbolehkan menjamak salat. Lihat, tersisa waktu sholat pertama maghrib isya, berarti dia masih ada waktu sholat maghrib. Terus yang kedua, ada sangkaan sholat pertama sah, berarti kalau sholat pertama tidak sah, berarti tidak bisa jamak. Sholat pertama harus sah dulu, maghribnya harus sah dulu. Nah, baru yang ketiga, mengetahui diperbolehkan menjamak sholat. Berarti ini catatannya ya, orang yang tidak tahu status jamak atau hukum jamak sholat tidak boleh jamak sholat. Ngaji dulu. Jadi kalau dia masuk di sini terus dia lihat, wah ini ada jamak sholat, saya ikut-ikutan saja. Enggak boleh. Kamu tahu hukumnya enggak? Enggak. Ustaz, saya cuma ngikut orang di sini. Ulangi sholatmu. Poin ini menunjukkan harus punya ilmu dulu, makanya ngaji. Orang yang nggak ngaji nggak bisa ambil keringanan ini. Yang ngaji saja baru diperbolehkan. Baik, ba'da sholat baru kita lanjut lagi insya Allah. Kita sholat dulu, nanti insya Allah dilanjutkan setelah kita. Kedengaran pecah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Diharapkan para peserta kajian untuk segera menempati ruang kajian karena kajian segera akan diumumkan, akan dimulai. Masya Allah, bersamaan dengan datangnya kunci. Kalau ada yang kunci lagi, ini nanti ada di sini ya, diambil di sini. Insya Allah nanti pengajian akan diteruskan sampai jam 8. Nanti ada sesi tanya jawab. Sampai jam 8 nanti ada sesi tanya jawab, disediakan 2 mic. Di sini disediakan 2 mic dan bisa dengan tulisan, dengan kertas nanti dikumpulkan ranting sampai depan ini. Marilah kajian akan segera kita mulai. Kepada beliau Ustaz Abdul Wasikal kita persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sampai sebelum jam 8 insyaallah kita lanjutkan materi. Masih tentang jamak takdim. Cara dan sebab jamak takdim kita coba lihat lagi di halaman ke-6. Cara dan sebab jamak takdim. Cara jamak takdim adalah mengerjakan sholat asyar di waktu zuhur dan sholat isya di waktu maghrib, baik diqashar atau sempurna sholatnya. Jamak takdim dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan ketika ada sebab. 1. Safar yang bisa mengqashar sholat bagi musafir. 2. Hujan bagi orang mukim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, orang sakit boleh melakukan jamak takdim atau jamak takhir ketika memenuhi syarat-syaratnya. Inilah yang menjadi pendapat dari Imam Ahmad pula. Kriteria sakit yang diperbolehkan menjamak sholat adalah sakit yang memberatkan baginya untuk mengerjakan setiap sholat fardu di waktunya, di mana kesulitannya diperbolehkan duduk dalam sholat fardu.
Taib, lihat caranya kalau jamak takdim berarti zuhur dulu baru asar, namun asar dimajukan ke waktu zuhur. Lalu untuk maghrib dan isya, salat isya dimajukan ke waktu maghrib. Cara ini jelas ya. Taib. Terus apa sebab kita boleh jamak takdim? Dalam mazhab Syafi'i kesimpulannya ada 3 sebab. Yang pertama safar, di mana safarnya ini yang memperbolehkan mengqashar sholat. Memahaminya mudahnya adalah safar dengan menempuh jarak minimalnya 84 kilo. Catat jaraknya saja situ. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan qashar sholat. Gambarannya 84 kilo di sini boleh menjamak kalau sudah keluar dari batas kota Bantul. Batas kota Bantul mana? Utara mana utara? Bantul bukan Sleman. Ring Road situ ya? Ring Road ya? Baik. Sebelah sebentar. Timur mana timur? Delingo kan? Mau masuk pelayan jembatan itu ya? Baik. Barat. Oh, jembatan Progo itu. Baik. Jelas itu? Nah, berarti jenengan boleh menjamak sholat kalau sudah keluar dari batas kota. Selama masih dalam kota Bantul tidak boleh jamak sholat. Jaraknya berapa tadi? 84 kilo. Maka tidak mungkin menjamak sholat ketika jenengan cuma ke Panggang Gunung Kidul. Paham? Panggang Gunung Kidul berapa kilo? 30 aja ya. 84 enggak itu? Enggak. Kalau dalam mazhab tidak pakai istilah jarak urf. Kelemahan pendapat jarak urf akan berbeda anggapan orang kota dengan anggapan orang Gunung Kidul. Orang Jogja pergi ke Gunung Kidul dia nganggap safar. Orang Gunung Kidul buruh di Jogja nggak pernah safar. Maka kelemahan pendapat patokannya urf di situ. Akan terjadi perselisihan itu. Orang Gunung Kidul turun ke sini nggak pernah dia itu nganggap safar. Namun setiap kali orang Jogja naik ke Gunung Kidul nganggap safar terus. Standar nggak jelas. Maka mending jenengan cari cara aman, milih pakai standar jarak. Itu nggak ragu-ragu lagi itu kalau pakai standar jarak. Kalau saya sendiri nganggap jenengan aneh kalau dari Bantul sini naik ke DS, naik ke Warak, Gunung Kidul itu sudah jamak qashar. Mas jenengan tiang pundi mas? Wah, kalau saking Bantul, wah, ku iso jamak. Paham ini? Berapa kilo tadi? Kapan boleh jamak? Ketika sudah keluar dari batas kota. Saya gini, ceritakan strateginya gini loh. Bandara sekarang di mana? Kulon Progo. Sudah beda kabupaten nggak? Taib. Gini, jenengan mau kemana? Jakarta kan? Naik pesawat, numpak pesawat J. Ketika sudah sampai di Kulon Progo, sudah keluar dari batas kota, berarti dapat masjid di YIA, sudah boleh jamak qashar. Gitu. Jangan masih di sini sudah jamak qashar, tunggu dulu amannya keluar. Tujuannya mana tadi? Jakarta. Sudah lebih dari 84 kan? Sudah aman. Paham orang Bantul? Paham mboten? Jelas? Kita pakai standar yang jelas-jelas saja. Standar mazhab ini jelas banget.
Dan ini standar jumhur. Jumhur itu pakai standar arba'ata burud. Arba'ata burud itu tadi kalau dalam kilometer, walaupun dalam mazhab Syafi'i ada perselisihan kuat di sini. Sebagian pendapat seperti Imam Nawawi itu katakan sekitar 120 kilo. Namun kalau pakai standarnya Imam Ibnu Abdul Bar itu 84 kilo tadi. Dan kebanyakan ulama Syafi'iyah belakangan milih standar 84 kilo. Jelas? Berarti jenengan kemana ini baru kena 84 tadi? Keluar dari Bantul loh. Mana? Semarang ya? Magelang belum ya? Belum Ji? Semarang? Sampun? Baik. Ah itu baru jenengan itu. Jamak qasar situ. Standar hujan nanti saya jelaskan. Nanti standar hujan saya akan singgung di dalam buku ini. Nanti hujan juga punya syarat-syarat lagi. Salah satu syarat yang nanti bermasalah yang sering diterapkan adalah misalnya ada masjid. Hujannya standarnya menyulitkan. Jika terjadi hujan, lantas orangnya di masjid, tetapi dia tinggal di dalam masjid, yaitu karena ini masjid di bawah, asrama di atas. Nah ini biasanya pondok nih ya, pondok nih dalam masjid, asramanya di atas. Maka kalau dalam kaidah mazhab itu tidak memenuhi syarat jamak ketika hujan. Mana kesulitannya? Mana kesulitannya? Kesulitannya di luar kok. Dia di dalam masjid, asramanya di atas. Maka tidak berlaku. Nanti ada penjelasannya. Juga di sini tentang sakit. Kalau sakit tadi standarnya sakit yang memberatkan baginya untuk mengerjakan setiap sholat fardu di waktunya. Sakitnya standarnya itu ya. Namun kalau sakit tapi bisa kerjakan sholat di masing-masing waktu, kerjakan sholat di masing-masing waktu. Di mana dia punya kesulitan sakit ini yang dia jamak, dia sulit untuk duduk. Maaf, dia sulit untuk berdiri, berarti dia diperbolehkan duduk dalam sholat fardu. Nah sekarang kita lihat rincian jamak takdim yang 4 syarat tadi. Yang pertama al-bada'atul ula, al-bada'atu bil ula. Dimulai dari sholat pertama. Ya, lihat syarat pertama. Syarat pertama adalah mengerjakan sholat zuhur lalu asar di waktu zuhur, atau mengerjakan sholat maghrib lalu isya di waktu maghrib. Jika yang dilakukan terbalik, maka sholat yang didahulukan dianggap batal jika disengaja dan tahu. Nah, maghrib isya kerjakan di waktu maghrib. Tapi niatan dia sholat isya dulu. Dia sholat isya dulu. Kapan bisa terjadi? Bisa. Misalnya ada rombongan jamaah takdim dulu. Dia sholat maghrib terus sholat isya. Jenengan telat. Yang rombongan pertama ini lagi sholat isya. Iya kan? Biar saya sama dengan dia, saya sholat isya dulu. Iya tak? Kalau dia tadi ini di waktu maghrib, berarti kan jamaah takdim. Jamaah takdim syaratnya apa? Sholat pertama dulu, baru kedua. Berarti kalau dia dahulukan sholat isya dulu, sholat isyanya tidak dianggap, berarti batal. Kalau setelah itu dia sholat maghribnya saja yang sah, sholat isyanya diulang lagi. Jelas? Baik, lihat yang kedua. Namun jika tidak sengaja dan tidak tahu, maka sholat yang didahulukan menjadi sholat sunat mutlak. Misalnya dia tetap sholat isya, baru maghrib, maka sholat pertama langsung dia ubah niat jadi sholat sunnah mutlak. Setelah itu dia sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Tetap urutannya harus apa? Maghrib dulu baru isya. Terus yang ketiga,
Begitu pula jika sholat pertama ternyata batal, maka sholat kedua yaitu asar atau isya menjadi sholat sunnah mutlak. Sholat maghribnya batal, lalu dia mau kerjakan sholat isya, nggak bisa, harus sholat maghrib dulu. Kalau dia tetap paksa mau sholat isya dulu, berarti sholat isyanya tidak dianggap, karena kan harus sholat pertama sah dulu. Maka sholat yang kedua, sholat isya, jadi sholat sunnah mutlak. Berarti maghrib dikerjakan ulang, setelah itu kerjakan lagi sholat isya. Terus hal itu juga berlaku, hari itu berlaku jika tidak ada sholat faedah, salat yang ditinggalkan yang sejenis. Sehingga bila ia pernah meninggalkan sholat fardu yang sama, maka sholat tersebut menjadi sholat qadha dalam dua masalah terakhir, yaitu ketika dimulai dari sholat kedua lalu sholat pertama atau sholat pertama itu batal. Misalnya gini, kemarin sholat isya itu dia belum kerjakan. Sholat isya dia belum kerjakan, lupa. Ingatnya 1 hari kemudian. Ya, ingatnya 1 hari kemudian. Tadi dia maju sholat isya dulu toh, baru maghrib kan? Maka sholat isya yang dia dahulukan, harusnya kan maghrib dulu baru isya. Sholat isya ini diniatkan untuk sholat faedah yang kemarin. Itu boleh. Baru setelah itu dia sholat maghrib pada hari ini. Baru kemudian dia sholat isya pada hari ini juga. Saya ingin kasih pelajaran gini, Bapak Ibu sekalian. Ini pembahasan dalam mazhab, itu masalah-masalah sudah pernah terjadi dulu di masa silam. Sehingga kalau ini dibahas sekarang ini cuma mengulang yang dulu pernah terjadi. Sebenarnya ulama-ulama pakar fikih itu sudah membahas detail, rinci. Itu tidak ditemukan dalam fikih hadis. Itu cuma ditemukan dalam pembahasan fikih mazhab saja. Sehingga orang kalau menguasai fikih mazhab, dia menguasai masalah-masalah rinci. Saya kasih contoh pemasalan rinci lagi. Di dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan tentang adab di kamar mandi. Kalau dalam keadaan bersin, tetap dianjurkan di dalam kamar mandi ya, baca alhamdulillah namun fil qalbi. Membaca alhamdulillah tapi dalam hati. Paham ini? Penerapannya apa? Kalau jenengan lagi berwudu dalam kamar mandi, mau baca bismillah, bacanya bagaimana? Fil qalbi, terjawab. Di fikih hadis jenengan gak dapat. Namun masalahnya nanti jenengan tanya lagi, dalilnya mana? Gini, fikih mazhab itu tidak mungkin lepas dari dalil. Antum harus lebih menaruh husnuzon pada ulama mazhab yang memang mereka itu sudah membuat urutan-urutan hukum. Seperti ini nih, 4 syarat tadi ini tidak disebutkan dalilnya, namun ini turunan dari dalil yang macam-macam. Tidak usah dibahas dalil. Ini sudah penafsiran dari dalil-dalil yang ada tentang jamak takdim. Sehingga ketika orang pelajari salah satu pembahasan dari fikih mazhab atau pembahasan lainnya, dia menaruh husnuzon pada ulama mazhab. Karena gak mungkin ulama mazhab buat hukum sendiri. Syarat kayak gini digawe-gawe dewe loh, gak mungkin. Gak main-main agama ini loh Pak. Ulama saking waroknya, saking hati-hatinya, bicara halal haram saja benar-benar mereka jaga lisannya itu. Masa kita mau berani bilang ini dapat dari mana ini?
Kalau jenengan dengan ustadz saat ini bisnya husnuzon, maka harusnya dengan ulama mazhab lebih husnuzon lagi. Ustadz saat ini itu waroknya masih kurang dibandingkan dengan ulama mazhab dulu. Warok mana kira-kira, Imam Syafi'i atau ustadz saat ini? Saya masih ngakui Imam Syafi'i. Saya masih percaya dengan Imam Syafi'i. Kalau ustadz saat ini pembahasan dalil masih kurang. Dia nggak seperti menelaah seperti Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i lebih dekat dengan zaman Kanjeng Nabi. Namun kalau kita sudah bahas, kalau lihat perkataan Imam Syafi'i, selalu bertanya-tanya, Imam Syafi'i ini dapat dari mana? Saya bertanya ulang lagi, ustadzmu juga dapat dari mana? Sehingga harus sama-sama husnuzon. Ulama dulu tuh nggak main-main buat hukum itu. Dikira perkataan-perkataan tadi ini nggak ada dasar. Semua ada dasar. Kaidah-kaidahnya banyak sekali. Paham ini? Syarat pertama paham atau tidak? Apa tadi? Mulai sholat pertama dulu. Ingat ya, lagi bahas jamaah takdim apa jamaah takhir? Takdim. Nanti jamaah takhir pembahasannya beda lagi. Lihat syarat yang kedua. Niatul jam'i fiha. Baca apa Toto? 2. Niat jamak pada sholat pertama. Niat jamak pada sholat pertama. Terus niat jamak itu ada pada sholat yang pertama dari 2 sholat walaupun bersama-sama. Gini. Yang penting saya ada niat untuk jamak sholat. Ketika sholat pertama saya ingin jamak takdim. Yang penting saya belum salam atau bersama salam. Kalau di sini disebut bersama salam. Ini disebut dalam Nailur Roja. Jadi saya mau salam ya, maghrib ya. Assalamualaikum. Saya sudah pasang niat di sini. Saya jamak isya setelah ini. Sah. Yang tidak sah gimana tadi? Sudah selesai salam, baru apa? Niatan mau jamak. Terus alasannya, afdolnya? Afdolnya niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram pada sholat. Lebih afdolnya, saya mau mulai sholat maghrib, saya sudah niatin untuk jamak dengan sholat isya. Jadi saya mau takbir maghrib, saya mau jamak dengan isya. Nah ini biasanya orang tanyakan lagi, niatnya bagaimana Ustadz? Gini, dalam mazhab Syafi'i, niat itu memang dilafadzkan, namun lafadznya tidak mesti usolli. Seandainya saya tidak pakai lafaz niat ya, saya cuma dalam gambaran saya saja, saya mau niat maghrib sekaligus isya, fardhu, sah. Jenengan lagi ngomong dengan bahasa Indonesia, sah. Tidak mesti pakai usolli. Itu bukan syarat. Jadi syarat tuh nggak mesti pakai bahasa Arab kalau lafaz niat. Kalau dalam madhab, yang penting apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, keinginan melakukan sesuatu barengan melakukan ibadah itu niat masuk. Jadi saya mau takbir, saya sudah punya niatan mau sholat maghrib. Yang nggak boleh bagaimana? Lihat, saya sudah takbir, Allahu Akbar. Ini mau maghrib nih ya. Tapi dia masih mikir dalam, ini maghrib apa isya ya? Apa ibadiyah maghrib ini? Ini namanya belum pasang niat, nggak boleh. Yang penting sudah pasang niat. Saya mau apa? Itu aja niat itu namanya. Nah di sini kalau afdolnya berarti saat mau maghrib dia sudah punya niatan mau barengan dengan apa? Isya setelah ini sudah sah. Batasannya tadi kapan? Ketika salam untuk sholat pertama. Salam pertama apa salam kedua yang dimaksud kira-kira?
walaupun bersama salam. Salam ke yang mana ini? Pertama apa kedua? Salam pertama, karena salam pertama itu rukun. Kalau sudah bahas salam kayak gini, itu biasanya salam pertama. Contoh, yang pembahasan lain lagi, jenengan itu dianggap mendapatkan pahala sholat berjamaah ketika mendapatkan imam masih dalam sholat sebelum imam salam mengucapkan huruf mim. Paham huruf mim? Mana huruf mimnya? Assalamualaikum. Jenengan masuk pas ala Allahu Akbar, dapat tuh imam sebelum salam toh, dapat pahala berjamaah. Itu namanya idrokul jamaah. Enak toh? Namun ya tetap berbeda orang yang sholat dari rakaat pertama dengan orang yang baru sebelum huruf mim tadi. Apa bedanya dengan dapat ruku dapat 1 rakaat? Apa bedanya? Tadi itu mendapat idrokul jamaah, beda dengan idrokul rakaah, mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat ketika apa? Imam ruku, jenengan dapat ruku. Paham bedanya? Itu beda. Dalam mazhab itu nganggap dapat rukuk dapat 1 rakaat walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu sebut Al-Fatihah harus dibaca lagi oleh makmum. Tapi ketika dia dapati imam rukuk, sudah tidak usah baca Al-Fatihah lagi, gugur Al-Fatihahnya. Jelas ini? Itu masalah idrok itu banyak. Nanti ada idrokul jum'ah, idrokul jamaah, idrokul rok'ah. Itu ada. Idrok itu dapat apa? Terus yang ketiga coba lihat, al-muwalatu bainahuma. Muwala. Apa tadi muwala? Berkesinambungan tanpa jeda di antara keduanya. Coba artinya? Artinya tidak ada jeda antara sholat pertama dan sholat kedua. Nah, coba kita pelajari jedanya itu kayak bagaimana yang nggak boleh. Lihat bahasanya. Tidak terpisah antara kedua sholat dengan pemisah yang lama. Secara umum, di mana gambarannya adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat ringan yang seperti biasa dilakukan. Kalau dia jedanya itu lamanya seperti 2 rakaat atau lebih, 2 rakaat lebih, berarti sudah ada jeda lama, maka tidak boleh jamak sholat. 2 rakaat ringan kira-kira berapa menit? 2 menit cukup ya? Ringan loh, ringanin loh, kul aja loh ini. Cukup ya? Cukup. Apalagi mikir jualan gitu ya. 2 menit cukup ya? Baik. Berarti kalau lebih dari itu dianggap ada jeda lama. Kalau ada jeda lama, berarti caranya gimana? Tadi tidak boleh jamak, sholat yang pertama diulang lagi. Terus lihat yang kedua. Kalau pemisahnya antara dengan berwudu, tayamum, mencari air sebentar, walaupun hal itu tidak diperlukan, waktu azan dan iqamah hingga sekiranya terpisah, maka masih diperbolehkan selama pemisah itu tidak lama. Kalau dipisahkan dengan berwudu, dengan tayamum, ini dianggap itu uzur sehingga dimaafkan. Setelah sholat pertama langsung wudunya batal, dia ambil wudu segera terus dia balik untuk sholat kedua dengan niatan jamak boleh, karena dianggap itu uzur, nggak masalah ya. Terus poin ketiga, masih boleh melaksanakan qobliyah duhur, lalu sholat duhur, kemudian sholat asar, lalu ba'diyah duhur, kemudian sunnah asar. Boleh juga kata Syekh Dr. Tabib Najib, urutannya adalah
sholat zuhur lalu sholat asar, lalu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, lalu sunnah asar. Taib, gini. Tadi poin ketiga apa syaratnya? Tidak boleh ada jeda. Yang tidak boleh ada jeda sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tidak boleh ada jeda. Jadi tidak ada jeda dengan ba'diyah, nggak ada. Atau qobliyah untuk sholat kedua nggak ada. Sholat pertama langsung berdiri, kerjakan lagi sholat yang kedua. Sekarang pertanyaannya, rawatibnya bagaimana? Nah, menurut, kalau kita bahas di sini, berarti ini menurut pendapat kalau sholat rawatib meskipun safar tetap boleh dikerjakan. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan sholat rawatib ditinggalkan kecuali apa? Qobliyah subuh. Kalau yang lagi dibahas ini adalah madzhab Syafi'i, mereka lebih memilih sholat rawatib tetap dijaga. Nah, sekarang kapan rawatibnya? Kan tadi sholat wajib tidak boleh ada jeda, berarti qobliyah dulu, baru sholat wajib pertama, langsung sholat wajib kedua, kemudian ba'diyah sholat pertama, kemudian ba'diyah sholat kedua. Paham ini? Taib. Coba perhatikan kaidah sholat rawatib berikut ini di bawah. Ini kaidah sholat rawatib. Catatan tentang sholat rawatib. Catatan tentang sholat rawatib. Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah memberikan kaidah untuk sholat qobliyah dan sholat ba'diyah sebagai berikut. Lihat kaidahnya ini. Ini kaidahnya penting banget. Ini orang Indonesia yang ngatanya itu Syafi'i tapi nggak tahu kaidah ini. Ya memang banyak yang nggak tahu juga, masalah lain juga, bukan ini saja ya dulu. Ya masalahnya kurang ngaji, guru ngaku-ngaku. Wa alam annahu yadkhulu waqtul qabliyati bi dukhuli waqtil fardhi wal ba'diyatu bi fi'lihi wa yakhruju waqtul naw'aini bi khuruji waqtil fardhi wa yundabu qada'uhuma ba'dahu li'annahu idza fata naflun muaqqatun nudiba qada'u wa ulhiqa bitahajjudu. Ketahuilah bahwa waktu sholat qobliyah itu masuk saat waktu sholat fardu telah masuk, sedangkan waktu sholat ba'diyah itu setelah sholat fardu dilakukan. Nah, coba berhenti kalimat ini dulu. Sholat qobliyah, yang penting waktu sholat fardu sudah masuk. Ingat ya kalimatnya ya. Yang penting waktu sholat fardu sudah masuk. Berarti qobliyah subuh, yang penting waktu subuh sudah masuk. Tidak disebutkan qobliyah ini sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib, tidak disebut di sini. Apa kaidahnya untuk qobliyah? Yang penting sholat fardu sudah masuk waktu. Jelas? Namun bedakan dengan ba'diyah. Ba'diyah itu setelah sholat fardu, harus sholat fardu dulu. Berarti tidak boleh sebelum sholat fardu. Jelas kaidah ini? Jelas? Coba lompat dulu ke bawah Pak Toto. Di bawah dulu. Ini baru saya balik ke atas lagi. Kaidah di atas menunjukkan bahwa yang di bawah, paling bawah. Kaidah di atas menunjukkan bahwa sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib, yang penting masih di waktunya. Sholat ba'diyah lagi baca. Sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat wajib, tidak boleh sebelum sholat wajib, yang penting masih di waktunya. Ada bedanya? Ada bedanya qobliyah sama ba'diyah? Coba qobliyah apa tadi? Masuk waktu. Sholat yang dilakukan yang penting sudah masuk
waktu sholat sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Kayaknya kalimat yang sesudah ini baru tahu kayaknya ini hari ini. Berarti gini, saya mau qobliyah subuh. Kapan saya kerjakan? Sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh itu bukan qadha. Ingat baik-baik. Itu dalam mazhab Syafi'i itu bukan qadha. Itu sholat qobliyah masih di waktunya. Wah Ustadz, kalau jamaah tanya, bilang si jamaah yang nanya itu, kamu belum ngaji. Wong Indonesia kok mazhab ini aja nggak paham. Jadi misalnya jenengan telat kan, imam sudah sholat subuh. Kapan qobliyahnya? Setelah sholat subuh, aman. Jelas? Saya misalnya paling sering itu qobliyah zuhur. Kalau qobliyah subuh bisa dijaga deh. Qobliyah zuhur itu paling sering nggak dikerjakan. Masuk, wah apalagi orang kantoran, ya masuk ke masjid, wah sudah mulai Pak Ustadz, sudah sholat zuhur. Kapan qobliyahnya? Sesudah. Setelah sholat zuhur jenengan kerjakan ba'diyah, setelah itu kerjakan qobliyah lagi, aman. Berarti 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari kira-kira bisa dijaga? Bisa nggak? Bisa. Makanya tahu rumus dulu. Paham ini? Mudah nggak syariat Islam? Mudah. Coba ba'diyah, ulang lagi ba'diyah tadi, Pak Toto. Sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat wajib. Tidak boleh sebelum sholat wajib. Yang penting masih di waktu. Nah, ini ada ba'diyah isya tadi ya. Contoh. Saya habis isya ini, Pak Ustadz. Ini ada yang mau ketemu saya ini, saya nggak bisa ba'diyah. Tapi sebelum isya ini waktunya longgar Pak Ustadz. Ba'diyahnya saya majukan saja nje. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ba'diyah itu harus sesudah sholat wajib. Yang penting masih di waktunya. Ya nunda saja kamu ketemu orang itu, pakai jeda nggak masalah. Yang penting masih di waktu isya. Jelas ini? Balik ke tadi, jamaah sholat tadi. Itu kenapa qobliyahnya itu bisa diletakkan setelah sholat asar. Sholat fardu zuhur, terus langsung asar tak? Setelah itu dia qobliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur. Boleh. Jelas? Coba lanjutan lagi yang tadi di kalimatnya Syekh Ibrahim. Waktu sholat qobliyah. Waktu sholat qobliyah dan ba'diyah berakhir dengan berakhirnya waktu sholat fardu. Nah, kalau waktu sholat fardu sudah selesai, misalnya maghrib sudah selesai, berarti sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah sudah selesai. Ada kalimat lanjutannya lagi. Namun, sholat qobliyah dan ba'diyah masih boleh diqodho dengan setelah itu, setelah keluar waktunya. Baik, misalnya tadi maghrib ada ba'diyah ya. Baik. Waktunya berakhir ketika sudah masuk isya. Namun saya punya uzur, tidak bisa ba'diyah maghrib. Maka setelah ba'diyah isya, dia kerjakan ba'diyah maghrib untuk qadha. Niatan qadha. Boleh atau tidak? Boleh. Terus? Karena sholat sunnah yang punya ketetapan waktu tertentu disunahkan. Sama halnya sholat tahajud pun demikian. Nah, sholat rawatib berarti intinya boleh diqadha. Termasuk yang bangun kesiangan, subuhnya kesiangan, qobliyahnya kapan? Diqadha barengan dengan sholat wajib. Dia kerjakan qobliyah dulu,
baru kerjakan sholat subuhnya. Boleh meskipun jam 7 pagi. Jelas? Yo, namun jangan kebiasaan dong. Saya bilang, kamu bangun jam berapa mas? Oh bangun jam 6 Pak Ustadz. Orang subuh? Oh tak kodok terus. Qobliyah gimana? Ya kodok juga Pak Ustadz. Ya nggak bisa gitu bro. Ini kodok-kodok terus lah. Apalagi sudah ngaji. Sudah ngaji kodok terus subuhnya. Masa subuh kodok terus? Justru jenengan itu dinilai ngajinya benar kalau subuhnya tepat waktu. Betul nggak? Karena harusnya sudah refleks bangun subuh. Ini sudah ngaji bangun subuhnya sulit sekali. Maka lebih senangnya masbuk terus. Karena sudah ngaji perbaiki sholat subuhnya. Dan para ulama dulu itu nilai orang itu sholatnya benar atau tidak pasti nilai dari sholat subuhnya. Ya, bukan sholat-sholat yang lainnya lagi. Nah terus lihat kesimpulannya tadi. Jika ada sholat qobliyah, coba baca Pak Toto. Kesimpulannya, jika ada sholat qobliyah yang belum sempat dilakukan sebelum sholat wajib, berarti boleh dilakukan setelah sholat wajib, dan itu bukan qadha, tetapi masih dikerjakan di waktunya, yaitu sholat adaan. Sebenarnya kaidah tadi itu ada di Hasyiyah Al-Bajuri. Nah terus syarat yang terakhir dawamul uzri, masih adanya uzur. Baca Pak Toto. Maksudnya masih ada uzur safar bagi musafir dan hujan bagi orang yang mukim. Berarti kalau hujannya sudah berhenti, misalnya maghrib ya, mau mulai sholat isya loh, bukan tengah-tengah sholat isya ya, mau mulai sholat isya, mau berdiri, Pak Ustadz ini hujannya sudah berhenti. Oh berarti nggak boleh jamaah, nggak boleh jamaah yang nyeletuk, Pak Ustadz nanggung ya wes niat. Nah nggak bisa Pak, uzurnya sudah selesai. Berarti saya dari Surabaya tadi yang saya cerita sampai di Bantul, saya mau niatan apa tadi? Jamak qashar, sudah nggak bisa lagi. Untuk jamak takdim tadi dibolehkan kapan? Sebelum masuk Bantul. Sebelum masuk Bantul itu di mana? Di Piungan itu sudah masuk Bantul? Masuk ya? Prambanan? Belum toh? Cari masjid di Cerak Prambanan itu loh, pinggir jalan. Ada masjidnya kan besar itu kan? Jenengan sholat di situ. Sebentar lagi Pak Ustadz, tinggal berapa meter? Sudah sholat sini aja. Masih dianggap uzur. Tapi ketika sudah masuk Piungan Bantul ya? Piungan Bantul, masuk Piungan, selesai, sudah nggak ada jamak qashar lagi. Berarti jenengan dapat maghrib yo 3, dapat isya 4. Itu. Saya tuh kadang ke Solo, sudah zuhur nih, masih di Solo mas? Iya masih di Solo. Wes jamak aja. Sampai nanti di Gunung Kidul asar juga, asar nggak sholat lagi. Sudah saya jamak tadi. Terus yang kedua, uzur ini masih ada sampai sempurnanya takbiratul ihram kedua. Lihat hujan ya, misalnya hujan ya. Hujannya masih hujan nih, pas takbiratul ihram kedua, Allahu Akbar, hujannya berhenti, tinggal lanjut, aman. Walaupun berhenti tengah-tengah sholat kedua loh. Tapi kalau mau takbir, mau berdiri, terus hujannya berhenti, sudah tidak bisa lagi jamak sholat. Terus yang dibawahnya lagi, tidak disyaratkan adanya safar di takbiratul ihram pertama. ya
Hal ini berbeda dengan hujan. Yang kalimat yang pertama ini nanti saya kasih contoh. Terus hal ini berbeda dengan hujan. Saya bahas hujan aja. Hujan harus ada ketika takbiratul ihram pertama dan salam dari sholat pertama. Terus hingga takbiratul ihram kedua. Iya. Seandainya hujan berhenti, selain keadaan itu tidaklah masalah. Taib. Takbiratul ihram pertama masih ada hujan. Salam pertama sholat masih ada hujan. Takbiratul ihram kedua masih ada hujan. Seandainya berhenti di tengah-tengah, selain tiga ini berhenti, tidak masalah. Tetap boleh jamak. Misalnya, ketika takbir pertama hujan ada, tengah-tengahnya hujan berhenti, mau mulai salam pertama hujan ada lagi, berarti boleh jamak. Takbir kedua hujan ada lagi, berarti boleh jamak. Tengah-tengah takbir kedua hujan berhenti, berarti tetap masih boleh jamak. Yang penting di 3 waktu tadi ya masih ada hujan. Adapun jamak ketika hujan nanti kita lihat syarat-syaratnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai jamak takhir dan qashar. Silahkan jika ada pertanyaan. Biar bingung dulu. Ada yang nanya langsung juga? Ada yang tanya langsung tidak? Ada yang nanya langsung? 2 itu tolong. Wah, banyak tenang. Ya, alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya jika jamak takhir tapi dengan imam yang mukim? Kita melakukan 3 rakaat maghrib. Sebab apa ini? Safar atau hujan? Safar. Berarti 3 rakaat maghrib isya ya? Ya. 3 rakaat maghrib bersama imam. Setelah itu isyaknya boleh qashar. Tadi jika imam mukimnya di isya. Di isya. Ya. Beri jamak takhir. Takhir. Jenengan sholat apa? Maghrib. Maghrib belum kan? Belum. Taib. Ahsannya kalau penerapannya itu dalam mazhab, dia memilih tidak barengan imam mukim. Biar niatnya sama. Karena lebih afdol, walaupun jamaah takhir, afdolnya tetap sholat pertama dulu, tapi bukan syarat. Seandainya jenengan tetap milih, sudah saya milih isya bareng imam, milih isya bareng imam, baru setelah itu maghrib yang tadi belum kerjakan lagi, boleh kalau untuk jamaah takhir. Tapi seandainya mau aman, maghrib isyanya tidak bareng imam, untuk dapat afdol tadi urutan. Tapi seandainya jenengan mau juga dengan imam isya tadi, berarti isyanya bareng imam 4 berarti ya. Setelah itu maghrib 3. Jelas? Bagaimana kalau milih beda niat, maghrib dulu, imamnya isya? Masalahnya adalah jumlah rakaatnya beda. Boleh sih, boleh, tapi nanti akan kebingungan ketika mau salam. Saya tetap 3 dong, imamnya padahal 4. Maka yang lebih aman tadi, mending isya dulu, baru kemudian maghrib. Itu lebih aman. Wallahu a'lam. Jadi bisa pilih 2 cara, isya dulu, maghrib, atau memilih berpisah, nanti maghrib sendiri terus dengan jamak dengan sholat isya. Ya. Ya, kok. Berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sholat Jumat Sholat Jumat itu mulai khotib naik mimbar baru masuk waktu sholat Jumat.
Ketika khotib naik mimbar harus sudah masuk sholat zuhur. Ya. Kemudian qobliyah sholat zuhurnya untuk dibaca itu gimana? Sholat apa? Dengan qobliyah sholat Jumat qobliyahnya. Sholat qobliyahnya. Iya. Kalau saya masih milih pendapat tidak perlu ada qobliyah untuk sholat Jumat. Ya, terima kasih. Cukup sholat sunnah mutlak. Terima kasih. Tapi kalau jenengan tanya tahiyatul masjid, tetap disunahkan tahiyatul masjid. Meskipun imam sedang naik mimbar atau meskipun sedang azan, tetap sholat tahiyatul masjid. Kalau sedang azan, tetap tahiyatul masjid meskipun azan. Kenapa? Agar bisa mendengarkan khutbah lebih sempurna. Walaupun khotib sudah menyampaikan khutbahnya. Kalau khotib sedang menyampaikan khutbah, berarti sholat tahiyatul masjid dengan cepat, terpenuhi rukun-rukun saja, lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjadi makmum, sedangkan imam begitu cepat membaca Al-Fatihah. Imam rukuk, padahal kami belum sampai kampung. Sholat apa ini? Ya zuhur atau asar atau maghrib rakaat yang ketiga atau isya rakaat yang Tetap ikuti imam rukuk walaupun belum selesai baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya ditanggung imam. Bisa jadi standar Al-Fatihah imam cepat tetapi sudah memenuhi syarat. Ya. Kecuali kalau dia sak detik gitu loh. Dia berdiri rakaat taruhlah sholat zuhur rakaat pertama lah. Allahu Akbar. Jadi kan hitung-hitung juga nggak masuk akal gitu baca Al-Fatihahnya. Sudah ruko. Nah, kalau sudah nggak masuk akal, nah ini baru jadi masalah. Kalau masih bisa cepat, mungkin dia cepat banget, sak nafas bisa. Bisa. Gitu ya? Jadi, baik, berikutnya lagi dari sini. Tunggu Pak Toto, ini nanya langsung dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah boleh orang yang rewang di hajatan mantu dilakukan? Rewang di hajatan mantu terus jamak sholat? Enggak boleh. Jadi kan tanya saya sih, saya tahu masalah rewang Pak. Alasannya apa coba? Alasannya coba. Coba kasih alasan logis. Dari tadi ada berapa alasan? 3 toh? Mana? Masuk mana? Safar. Masuk safar. Yuk kalau dia orang Jakarta mungkin rewang di Bantul mungkin nggak masalah. Ada alasan safar toh? Nah, yang kedua sakit. Ya orang sakit kok rewang kok. Yang ketiga apa? Hujan. Sudah mencukupi dengan 3 sebab tadi saja, tidak usah tambah lagi. Kecuali biasanya alasannya itu di sini yang 3 ini tidak ada. Akhirnya saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah. Ini masalah kontemporer ya. Misalnya terjadi kemacetan parah. Misalnya terjadi di Jakarta. Dia keluar waktu asar, dapati maghrib di tol, tidak bisa keluar. Kena macet. Maghrib nggak mungkin turun Pak. Ya, maghribnya nggak mungkin turun. Bisa jadi dia pakai angkutan umum. Ya, nggak mungkin turun. Akhirnya lewat waktu maghrib tadi masuk waktu isya. Padahal dia cuma di dalam kota. Maka syarat sebab safar nggak masuk, sebab sakit nggak masuk, sebab apa tadi? Satu lagi, hujan nggak masuk. Nah, kalau kaidah Ibnu Taimiyah adalah boleh menjamak kalau sholat sulit dikerjakan di masing-masing waktu. Sekarang wong rewang, cocok nggak dengan kaidah Ibnu Taimiyah ini? Sudahlah, kita pakai pendapat Ibnu Taimiyah aja. Sekarang bisa kerjakan di masing-masing waktu? Bisa nggak Mak? Bisa. Tinggal gantian aja kok.
Masalahnya itu si yang punya hajatan ora sholat. Ya gimana yang lainnya mau ini? Wong dia nggak kasih kesempatan juga. Itu masalahnya. Saya yakin kalau yang jenengan yang punya hajatan pasti suruh sholat dulu. Betul nggak? Ini yang punya hajatan nggak sholat, jamaah juga umumnya nggak sholat. Jenengan jangan ikut-ikutan ini. Karena saya yakin mereka juga nggak mungkin jamak. Ya memang dasarnya nggak sholat kok. Betul? Wes, terjawab. Berarti kesimpulannya tidak boleh jamak saat rewang. Rewang manten lagi. Termasuk mantennya juga. Alasannya apa kalau manten coba mau jamak? Alasannya apa? Ada dari sebab tadi? Ada? Nggak ada. Sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu? Ikut, cuma dihapus saja dandanannya kok. Wah Pak Ustadz yang tukang dandannya repot, sewa dia lagi. Kalau enggak usah dandan. Selesai toh? Cukup? Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang jamak kosongnya pelaut. Jadi di tempat saya itu kebanyakannya pelaut kerjanya. Jadi kita menuju suatu tempat dari daerah saya ke daerah tersebut. Tetapi dalam perjalanan itu kami biasanya singgah, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari atau bahkan lebih. Berapa kilo? Jauh lebih dari 84. Ya sudah, jamak qashar. Walaupun singgah-singgah apa? Ya singgah-singgah. Standar nanti kita bahas di qashar ya. Standar disebut mukim itu kalau sudah mukim 4 hari atau lebih. Kalau dia singgah di situ 1 minggu, mukim berarti. Maka baiknya kalau sudah 1 minggu niatannya tidak jamak qashar ketika di situ. Namun kalau singgah cuma 2 hari pergi lagi, maka 2 hari di sini jamak qashar. 2 hari berikutnya lagi dia singgah lagi, 2 hari juga dia jamak qashar. Seterusnya seperti itu. Walaupun totalnya nanti mungkin 1 tahun. Selama itu 4 hari atau lebih baru mukim kan? Kurang dari 4 hari berarti bisa jamak qashar terus. Cukup? Baik. Pak Toto coba. Banyak? 4 nanti bisa dipendek. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Abdul. Pertanyaan, apa keutamaan pergi safar untuk berdakwah? Pertama, yang kedua, bagaimana hukum orang yang pergi safar ke suatu masjid yang jauh untuk mengadakan kajian, berdakwah dan menginap di masjid tersebut? Boleh. Selama berhari-hari seperti itu. Standarnya tadi berapa hari? 4 hari atau lebih mukim ya. 4 hari kurang maka disebut musafir. Kecuali 4 hari kurang tapi niatannya mukim. Nanti ada bahasannya. Berarti kalau tujuannya untuk dakwah boleh ambil keringanan jamak qashar. Keutamaan pergi safar untuk berdakwah. Keutamaan pergi safar untuk berdakwah. Ya, masuk keutamaan berdakwah secara umum. Terus. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berapa jarak yang dikatakan safar yang membuat wanita tidak boleh pergi sendirian? Taib. Dan apakah jarak kota Magelang, Sleman sudah termasuk safar yang melarang wanita berpergian sendiri? Gini aja. Tadi standarnya berapa kilo? Bantul Solo. Berapa? 60 Pak Toto? Betul itu? Kalitan Solo coba. Dari sini 63 kilo. Berarti belum. Berarti dia bisa jalan-jalan ke Solo. Standarnya berapa tadi? 84. Tapi kalau dia ke Karanganyar lebih jauh lagi kan? Sarangan lebih jauh lagi toh? Nggak boleh. Dia cuma berhenti sampai situ saja. Berarti ke Klaten sudah 80?
Belum ya? Masih boleh. Batasannya tadi pakai patokan 84. Berarti Magelang Sleman nggak boleh. Magelang Sleman kan masih dekat toh. 20 kilo nggak masalah. Bantul, Gunung Kidul, ke Baron, dekat nggak? Dekat, nggak masalah. Tidak disyaratkan mahram. Ini ditanyakan berapa jarak yang dikatakan safar yang buat wanita tidak boleh pergi sendirian. 84 tadi minimalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya bagaimana hukum safar dengan beberapa teman akhwat saja sampai luar kota tanpa mahram? Saya mau ya. Tidak boleh. Lancar ya tadi. Hah? Enggak boleh. Yang kedua, Bismillah. Saya pernah safar dari Gresik ke Jogja. Safar dari Gresik. Ke Jogja, ya. Iya, sudah 84 kilo lebih itu. Terus? Masuk tol macet parah. Terus? Dan meniatkan jamak akhir nanti. Iya. Kita sudah sampai Jogja. Namun sampai Jogja jam 1 malam. Apakah sah sholat jamaah? Itu berarti dia kodok semua. Maghribnya dikodok, iya tak? Isyanya sudah dikodok. Kalau dia milih pendapat Isya cuma sampai pertengahan malam, jam 11 berarti sudah jam 1 kan? Berarti maghribnya niatan kodok, Isyanya niatan kodok. Isya itu berapa selesainya patung? Kalau milih pendapat yang lebih kuat, kalau saya masih milih pendapat sampai pertengahan malam, jam 11 malam. 11 malam selesai. Iya. Insyaallah. Dihitung dari maghrib ke Subuh dibagi 2. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang Ya. Tidak jamak kalau kita ingin melakukan jamak hujan, kan mungkin kebanyakan orang belum tahu tentang ilmunya, kemudian bagaimana sikap kita? Makmum harus tahu dulu. Kalau enggak cuma berlaku untuk orang yang punya ilmu saja. Kalau pakai kaidah yang tadi, dia tidak boleh ikut-ikutan. Tuh, itulah susahnya orang enggak ngaji tuh kayak gitu. Enggak dibolehkan ambil keringanan sampai dia ngaji dulu. Terus Mike. Coba Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau profesinya driven antar provinsi, mungkin antar pulau juga, nah itu yang tiap hari apakah harus di Dia nggak mukim lebih dari 4 hari kan? Kalau tidak mukim lebih dari 4 hari, tiap mampir di kota-kota tadi, maka boleh jamak qashar terus. Boleh jamak qashar terus. Yang penting tidak mukim lebih dari 4 hari. Baik, cukup ya? Foto cukup ya? Ya. Insya Allah masih berlanjut lagi. Nanti tunggu waktunya. Ini malam Ahad Kliwon ini. Mudah-mudahan malam Kliwon berikutnya insya Allah. Ya itu saja. Kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan bisa dipraktekkan. Semoga jadi berkah bagi kita semuanya. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.